udah dari kapan menjadi driver ojek online? Udah 2018. Oh, dari sebelumnya Bapak bekerja di mana atau emang? Kalau bekerja saya di bidang telekomunikasi. Jadi kalau ada kerjaan bekerja, kalau nggak ada ya. Berarti ini termasuk sampingan atau emang pekerjaan utama ya Pak? Ya pekerjaan sampingan kita sama bukan. Jadi kalau ada peluang aja, jadi biar kita cari duit. Terus kalau misalkan itu berarti Bapak nunggu uang Bapak sistemnya itu kayak berhenti atau nanti terus jalan aja sambil dapat orderan Ya gitu. bisa sih. Ada positif ada ya yang dapatnya aja. Dan biasanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh Pak mulainya? Saya dari jam 6 sampai jam 5. Kalau menurut Bapak gimana nih kan sekarang banyak ada Maxim ada terus sama Gojek tuh beda itu gimana Pak persaingannya kalau menurut Bapak? Saya sih ya standar sih nggak terlalu banget, cuma ya kadang ini aja apa namanya pembagian ada kan sekarang ada slot ada banyak itunya doang yang bikin. Tapi kalau misalnya ini lagi liburan sekolah nih ini berpengaruh nggak menurut Bapak gitu dari segi orderan atau Pengaruh ya kalau sekolah ya kan kadang ada yang transportasi buat penumpang doang, ada makanan kan kita kan beda-beda orderannya, ada paket. Bapak menjalankannya sebagai warga negara dengan kehidupan sehari-hari apalagi kehidupan sehari-hari Bapak berarti bukan berarti bukan utama berarti bukan utamanya Bapak ini ya bukan mencari nafkah Bapak ini dari ojek online atau berarti bukan ya? Ya kadang ya itu kita bisa nyari aja. Jadi kalau ada kerjaan Terus ini Bapak kan berarti itu ada sosialisasi kayak buat keselamatan kerja atau aturannya gitu ada nggak Pak kayak kalau sosialisasi gitu? kalau JKN mah ada kayak JKN itu kan kesehatan itu. Kalau keselamatan ojek ada juga yang buat penumpang. Itu ada isinya nggak Pak? Apa namanya sosialisasi kayak misalkan bahasanya kayak rapat terus itu dikasih tahu dengan cara keselamatannya atau aturannya gitu. Cuma notif doang, cuma notif doang nggak kan. Oh, berarti lewat dari notifikasi doang. Yang penting kan kita kalau ada apa-apa kita yang penting kita on aplikasi. Terus gimana caranya nih kan Bapak ada banyak persaingan di ojek pangkalan ada, terus vaksin ada, terus ada ojek driver biasa juga ada itu. Ngelakuin persaingannya gimana tuh Pak? Apalagi kayak misalnya sebelah Bapak ada orderan, terus Bapak enggak gitu misalnya belum dapat bahasanya gitu gimana tuh Pak? Kalau kita yang kita ya dari orderan mana yang ramai mana yang enggak. Kalau misalnya teman kita yang dapat deh ya udahlah berarti kita yang lagi gasor ya terus jadi tidak ada masalah. Terus kalau dari kayak misalkan dari kayak pemerintah gitu atau ada misalkan kayak ada demo tuh misalkan kayak ojek tuh ada demonya tuh itu kalau misalnya ada demo tuh gimana Pak? Kebanyakan tuh karena apa ya Pak masalahnya? Karena banyak sih karena apa ada Grab hemat kan sekarang kan pakai hemat terus slot jadi slot pilihan kita pilih apa namanya orderan terus ya potongan sekarang kan kita kan kata presiden 8%. Itu potongan dari penghasilan Bapak dipotong 8%. Iya tadinya kan 20%. Dan kemarin demo kan minta diturunin 8%. Berarti demo kebanyakan karena minta itu yang kayak keluhan ya keluhannya. Kalau buat pajak surat motor tuh harus lengkap atau gimana tuh Pak? Dari pihak Grabnya langsung. Apa ada pengecekan setiap
orderan ya, kalau nggak dapat kita melicin, uang bensin kan nggak dapat juga. Biasanya sehari dapat 1 2, pas banget buat bensin, buat makan. Apanya ditinggal di mana? Kalau saya di kampung. Apalagi kalau buat apalagi kalau apa namanya ini pekerjaan bapak utama ya kan, misalkan Iya. kayak lama namanya Nggak ada kerjaan. ya nggak ada kerjaan terus tunggu lama gitu. Iya. Jadi di sini bapak udah clear berapa tahun tuh udah ikut online 2018. Ya Pak, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak lancar selalu di dalam mencari orderan, terus juga bawa penumpangnya hati-hati ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Hampir setiap hari kita lihat atau bahkan pakai jasa ojek online kan? Mereka ada di mana-mana, ngebantu kita banget. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, dari semua orderan itu, berapa ya yang beneran mereka bawa pulang ke rumah? Nah, kali ini kita bakal coba bedah itu semua. Oke, kita mulai dari angka ini ya, Rp350.000. Kelihatannya gede kan? Ini adalah omset kotor, alias pendapatan bruto yang bisa didapatin seorang driver ojol dalam sehari kalau lagi rame. Wah, menjanjikan banget ya kedengarannya. Tapi, tunggu dulu. Inilah pertanyaan utamanya. Dari angka yang kelihatannya lumayan itu, berapa sih yang benar-benar jadi hak mereka, yang masuk ke kantong sebagai penghasilan bersih? Ternyata, ceritanya jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Jadi angka 350.000 tadi itu baru titik awalnya ya, itu total pemasukan sebelum kena potongan macam-macam. Sekarang yuk kita mulai kupas satu persatu, apa aja sih potongan yang harus mereka hadapi setiap harinya. Pengurang pertama, dan ini yang paling signifikan, datangnya langsung dari si perusahaan aplikasinya. Bentuknya, komisi yang wajib disetor oleh setiap driver. Nah lihat deh, biar lebih kebayang, platform-platform besar itu umumnya ngambil komisi 20% dari setiap transaksi. 20%! Artinya, 1/5 dari ongkos setiap orderan kita itu langsung dipotong, nggak masuk ke driver. Eits, belum selesai. Setelah dipotong komisi platform, perjuangan belum berakhir. Masih ada lapisan biaya berikutnya, yaitu biaya operasional harian. Dan ini 100% jadi tanggung jawab si driver. Biaya operasional ini bukan main-main loh. Kita bisa lihat di sini komponen paling gedenya itu udah pasti bensin atau BBM. Terus harus ada pulsa atau paket data biar aplikasi bisa terus nyala kan? Belum lagi biaya-biaya lain yang nggak terduga, kayak parkir atau sekedar buat makan dan minum di jalan. Kalau ditotalin semua, biaya operasional ini bisa memakan 30-35% dari total pendapatan kotor harian mereka. Bayangin, hampir sepertiganya habis cuma buat modal kerja di jalan. Oke, kita udah ngurangin pendapatan kotor dengan komisi platform, terus dikurangin lagi sama semua biaya operasional. Sekarang saatnya kita lihat angka finalnya. Inilah realita pendapatan bersih yang diterima seorang driver ojol. Dan ini dia hasilnya. Dari omset awal Rp350.000 yang bisa dibawa pulang ke rumah itu seringkali cuma sekitar Rp150.000. Iya benar, kurang dari setengahnya. Jomplang banget kan? Kondisi ekonomi yang mepet kayak gini tuh ada istilahnya loh, yaitu daruriyat. Gampangnya, ini adalah keadaan di mana penghasilan seseorang itu cuma cukup buat kebutuhan pokok paling dasar. Cuma buat bertahan hidup sehari-hari, tanpa ada sisa sedikit pun buat nabung apalagi investasi masa depan. Apa sih dampaknya hidup dalam kondisi daruriyat ini? Artinya ya, nggak ada ruang buat nabung. Nggak ada dana darurat kalau tiba-tiba sakit atau motor rusak. Susah banget buat punya asuransi kesehatan sendiri, apalagi mikirin investasi buat pendidikan anak-anak. Oke, kita udah ngomongin soal hitung-hitungan finansial. Sekarang, kita geser sedikit ke harga lain yang harus mereka bayar. Harga dari sisi kemanusiaan, yang seringkali nggak kelihatan. Demi bisa ngejar target pendapatan bersih yang layak, banyak banget driver yang ngerasa mereka terjebak dalam sebuah kondisi yang digambarkan dengan istilah yang kuat banget ini, kerja rodi digital. Kenapa sampai disebut begitu? Karena untuk bawa pulang uang yang cukup, beberapa driver itu terpaksa kerja sampai 16 jam dalam satu hari. 16 jam! Coba deh bayangin gimana capeknya fisik dan mental mereka. Hal ini akhirnya menciptakan konflik batin yang fundamental. Di satu sisi ada hifz al-mal, yaitu desakan buat cari nafkah.
Tapi di sisi lain ada hifz an-nafs, yaitu kewajiban buat menjaga kesehatan jiwa dan raga. Jadinya, dalam model kerja kayak gini, seringkali demi mencari uang, kesehatan yang harus dikorbankan. Jadi poin kuncinya di sini, adanya asimetri resiko. Maksudnya, dalam sistem kemitraan ini, hampir semua resiko, mulai dari biaya bensin, penyusutan motor, sampai risiko kesehatan, itu ditanggung sendirian sama driver. Perusahaan aplikasinya? Bisa dibilang minim banget risikonya. Lantas, apa nggak ada jalan keluar? Adakah inisiatif atau upaya yang coba dilakukan untuk memperbaiki situasi yang penuh tantangan ini? Beberapa platform ngakunya sih udah menyediakan program dukungan. Ini termasuk asuransi tambahan yang biayanya diambil dari potongan ekstra lagi, terus ada fasilitas kayak shelter untuk driver, program pelatihan, sampai diskon untuk oli, ban, dan pulsa. Selain dari platform yang ada, mulai muncul juga nih model-model alternatif. Salah satu contohnya adalah Nujek. Ini adalah platform yang coba menawarkan prinsip bagi hasil dan beberapa fitur yang katanya sih dirancang untuk ngasih stabilitas order yang lebih baik buat para drivernya. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang mendasar banget buat kita renungkan bersama. Di dalam ekonomi digital yang makin besar ini, siapa sih yang seharusnya menanggung resiko? Apakah bebannya harus ditanggung penuh oleh si driver? Atau oleh platform? Atau mungkin kita sebagai konsumen juga punya peran di dalamnya?